Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunayati dengan NIM A1C223115 kelas D, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas FKK. Pembahasan materi: pengertian narkolepsi, penyebab narkolepsi, gejala narkolepsi, fase REM dan fase non-REM, diagnosis narkolepsi, pengobatan narkolepsi, jenis obat, dan pencegahan narkolepsi. Pengertian narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan di siang hari. Kondisi ini membuat penderitanya tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Akibatnya, penderita narkolepsi bisa terjatuh atau mengalami kecelakaan. Narkolepsi dapat disertai dengan gejala lain seperti sleep paralysis, halusinasi, dan kataplesi. Penyebab narkolepsi. Penyebab narkolepsi belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, sebagian besar penderita narkolepsi umumnya memiliki kadar hipokretin rendah. Hipokretin atau dikenal juga dengan oreksin adalah zat dalam otak yang mengendalikan waktu tidur. Penyebab rendahnya hipokretin ini diduga terjadi akibat penyakit autoimun. Selain penyakit autoimun, narkolepsi juga diduga dapat disebabkan oleh penyakit yang merusak bagian otak penghasil hipokretin. Narkolepsi termasuk dalam kondisi yang berpanjangan atau kronis dan tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, gejala yang timbul akibat narkolepsi tetap bisa dikelola dengan baik melalui pengobatan dan penerapan pola hidup yang tepat. Gejala narkolepsi. Gejala narkolepsi dapat muncul dalam beberapa minggu atau berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Berikut ini adalah gejala narkolepsi yang umumnya terjadi. 1. Kantuk yang berlebihan pada siang hari. Penderita narkolepsi akan selalu mengantuk pada siang hari, sulit untuk tetap terjaga, dan sulit berkonsentrasi. Serangan tidur. Serangan tidur bisa menyebabkan penyebab narkolepsi tertidur di mana saja dan kapan saja secara tiba-tiba. Jika narkolepsi tidak terkendali, serangan tidur dapat berlangsung selama beberapa kali dalam sehari. Kataplesi. Kataplesi atau melemahnya otot secara tiba-tiba ditandai dengan lemah tungkai, penglihatan ganda, kepala linglai, rahang turun, dan bicara cadel. Kondisi ini dapat terjadi selama beberapa detik hingga menit dan biasanya dipicu oleh emosi tertentu seperti terkejut, marah, atau tertawa. Ketindihan atau sleep paralysis. Kondisi ini terjadi ketika penderita tidak mampu bergerak atau berbicara saat hendak terbangun atau mulai tertidur. Halusinasi. Penderita narkolepsi kadang dapat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, terutama saat akan tidur atau bangun tidur. Fase REM dan fase non-REM. Fase REM terjadi setelah seseorang tertidur selama 90 menit. Pada fase ini, detak jantung dan nafas akan bertambah cepat. Fase REM akan terjadi secara bergantian dengan fase non-REM. Fase REM tahap pertama biasanya akan terjadi selama 10 menit. Durasinya akan terus bertambah pada tahap berikutnya hingga tahap akhir selama 1 jam. Normalnya, orang yang tertidur akan memasuki fase non-REM, namun pada penderita narkolepsi, mereka akan langsung memasuki fase REM, baik saat akan tertidur maupun saat terbangun dan beraktivitas. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan gejala narkolepsi. Fase REM terjadi setelah seseorang tertidur selama 90 menit. Pada fase ini, detak jantung dan nafas akan bertambah cepat. Fase REM akan terjadi secara bergantian dengan fase non-REM. Fase REM tahap pertama biasanya akan terjadi selama 10 menit. Durasinya akan terus bertambah pada tahap berikutnya hingga tahap akhir selama 1 jam. Normalnya, orang yang tertidur akan memasuki fase non-REM, namun pada penderita narkolepsi,
mereka akan langsung memasuki fase REM, baik saat akan tidur maupun saat terbangun dan beraktivitas. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan gejala narkolepsi. Fase non-REM. Fase non-REM terdiri dari 3 tahap yang masing-masing tahapnya bisa berlangsung selama 5-15 menit, yaitu tahap 1 yakni ketika mata telah tertutup. Tahap 2 yakni ketika detak jantung melambat dan suhu tubuh menurun. Tahap ketiga yakni ketika orang tertidur akan lebih sulit untuk dibangunkan. Diagnosis narkolepsi. Sebagian langkah awal diagnosis, dokter akan memeriksa riwayat kesehatan pasien dan keluarga pasien. Setelah itu, dokter akan bertanya tentang kebiasaan tidur dan gejala yang dialami pasien. Untuk memastikan diagnosis, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lainnya, seperti tes tekanan darah dan tes darah. Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan beberapa metode di bawah ini juga akan dilakukan untuk mendeteksi hingga keparahan kondisi pasien, yaitu Epworth Sleepiness. Dokter akan menggunakan kuesioner untuk menilai besarnya kemungkinan pasien tertidur ketika mengalami aktivitas yang berbeda, misalnya ketika duduk, membaca, atau menonton televisi. Polimonografi. Dalam metode ini, dokter akan memantau aktivitas listrik otak dan mata saat pasien tidur. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasang elektroda di permukaan tubuh pasien. Pengukur tingkat hipokretin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meneliti sampel cairan otak dan tulang belakang yang diambil melalui prosedur fungsi lumbal, yaitu dengan menyedot cairan dari tulang punggung bagian bawah menggunakan jarum. Pengobatan narkolepsi. Belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan narkolepsi sepenuhnya. Namun, dokter dapat memberi penanganan untuk menjaga agar pasien tetap terjaga dan mengurangi kemunculan gejala sekaligus mengendalikannya. Dengan begitu, aktivitas pasien tidak terganggu jika gejala yang dialami pasien cukup parah. Dokter akan memberi obat-obatan. Jenis obat yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan gejala, usia, riwayat penyakit, kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh, dan efek samping yang mungkin ditimbulkan. Pencegahan narkolepsi. Narkolepsi tidak dapat dicegah, namun pengobatan secara rutin dapat membantu mengurangi jumlah serangan tidur yang mungkin terjadi. Selain itu, timbulnya gejala narkolepsi ringan juga dapat dicegah dengan mengubah pola tidur. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa kantuk pada siang hari sekaligus meningkatkan kualitas tidur pada malam hari. Yaitu, lakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Tetapi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Biasakan tidur siang selama 2-30 menit saat merasa sangat kantuk. Usahakan bangun pagi dan tidur malam pada jam yang sama setiap hari. Hindari makan dengan porsi banyak dan mengandung tinggi lemak sebelum tidur. Jangan mengonsumsi minuman berkafein atau beralkohol atau hindari merokok sebelum tidur. Terakhir, lakukan hal-hal yang dapat membuat pikiran rileks sebelum tidur seperti membaca atau mandi air hangat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.